Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita masih tentang sebuah pelet. Dan untuk kisah kali ini berjudul Perjuangan Aisyah Melawan Ilmu Hitam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di lereng perbukitan di Jawa Tengah terletak Desa Sukamaju, sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan deretan pohon kelapa yang menjulang. Pagi di desa ini selalu dimulai dengan suara azan subuh yang menggema dari masjid tua di tengah kampung, diikuti kicau burung dan aroma tanah basah yang dibawa angin sejuk. Di salah satu rumah berdinding anyaman bambu, Aisyah, seorang gadis SMP berusia 14 tahun, sudah bangun sejak fajar. Rambutnya yang panjang dikunci rapi dan seragam putih biru yang sedikit pudar karena sering dicuci tersampir di pundaknya. Ia sibuk membantu ibunya, Bu Sari, menyiapkan sarapan sederhana. Nasi, tempe goreng dan sambal terasi yang pedasnya selalu bikin matanya berair. "Aisyah, jangan lupa bawa bekal ya, ibu sudah masukkan ke tasmu," ujar Bu Sari sambil mengaduk sayur di dapur yang penuh asap. Aisyah mengangguk. Senyumnya cerah meski matanya masih sedikit sembab karena begadang mengerjakan tugas matematika. "Iya Bu, Aisyah berangkat dulu ya," katanya sambil mencium tangan ibunya, lalu mengambil sepeda ontel warisan ayahnya dari beranda rumah. Jalanan tanah menuju SMP Sukamaju berjarak sekitar 2 km dari rumah Aisyah. Ia mengayuh sepedanya perlahan, menikmati pemandangan sawah yang berkilau diterpa matahari pagi. Sesekali ia menyapa tetangga yang sedang menyabit rumput atau menggiring kerbau ke ladang. "Pagi Aisyah, jangan ngebut, nanti jatuh," seru Pak Joko, tetangga yang sedang memperbaiki pagar kebunnya. Aisyah terkikik. "Tenang Pak, ini kan sepeda tua, jalannya pelan." Desa Sukamaju memang seperti keluarga besar. Semua orang saling kenal dan cerita kecil tentang siapa yang baru panen atau siapa yang bertengkar bisa jadi pembicaraan di warung kopi. Di antara tetangga-tetangga itu ada Bima, pemuda 19 tahun yang tinggal 3 rumah dari tempat Aisyah. Bima dikenal sebagai anak yang pendiam, tapi matanya selalu menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. Ia sering terlihat duduk di teras rumahnya, memandangi orang-orang yang lewat, termasuk Aisyah. Aisyah sendiri tidak terlalu memikirkan Bima. Baginya Bima hanyalah tetangga biasa, sama seperti anak-anak lain di desa. Namun akhir-akhir ini sikap Bima mulai terasa aneh. Beberapa kali ia sengaja berdiri di pinggir jalan saat Aisyah lewat, seolah ingin menyapa tapi tidak pernah berani. Aisyah hanya tersenyum sopan, lalu mempercepat kayuan sepedanya. Pagi itu seperti biasa, Aisyah tiba di sekolah tepat saat bel masuk berbunyi. SMP Sukamaju adalah bangunan sederhana dengan dinding cat putih yang mulai mengelupas dan lapangan upacara yang berdebu. Di kelas, Aisyah dikenal sebagai siswi yang cerdas, terutama dalam pelajaran IPA dan agama. Ia juga aktif di kelompok pengajian remaja yang diadakan setiap Jumat malam di masjid desa, tempat ia belajar membaca Al-Quran dengan tartil. "Aisyah, kamu kok selalu semangat sih ikut mengaji? Gak bosen?" tanya Lita, sahabatnya, saat mereka duduk di kantin sekolah sambil menyantap bakpao isi kacang. Aisyah tersenyum kecil. "Entah kenapa kalau baca Al-Quran hati aku tenang, apalagi kalau habis baca, kayak ada energi buat belajar." Lita mengangguk meski ia sendiri lebih suka menghabiskan malam dengan menonton sinetron di televisi tetangga. Obrolan mereka terhenti ketika Pak Guru Agama yang disegani di sekolah lewat dan menyapa. "Aisyah, Lita, jangan lupa tugas makalah tentang sholat ya, besok dikumpulkan." Aisyah mengangguk antusias sementara Lita cuma cengar-cengir. Sore itu sepulang sekolah, Aisyah sedang menyiram tanaman di halaman rumah ketika Bima tiba-tiba muncul di pagar. Ia membawa sebungkus plastik berisi mangga dari kebun keluarganya. "Aisyah, ini buat kamu, mangganya manis, baru dipetik," katanya dengan suara pelan, tapi matanya tidak lepas dari wajah Aisyah. Aisyah merasa risih, tapi sebagai anak desa yang diajarkan sopan santun, ia menerima bungkusan itu. "Makasih Mas Bima, nanti Aisyah kasih ke ibu," jawabnya singkat.
berharap Bima segera pergi. Tapi Bima malah berdiri lebih lama, mencoba mengajak bicara. Aisyah, kamu suka baca buku ya? Aku punya buku bagus, mau pinjem? Aisyah menggeleng halus. Makasih mas, tapi aku sudah banyak tugas sekolah. Malam itu Aisyah merasa tubuhnya tidak enak. Ia sulit tidur, dan ketika akhirnya terlelap, mimpi buruk menghampirinya. Dalam mimpinya ia berlari di tengah hutan gelap, dikejar oleh sosok tidak jelas yang terus memanggil namanya dengan suara seram. Aisyah terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Mungkin cuma capek, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia bangkit mengambil air wudhu dan sholat tahajud, berdoa agar dilindungi dari segala keburukan. Namun di lubuk hatinya ada perasaan aneh yang mulai mengganggu, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya Aisyah berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia berangkat ke sekolah, mengikuti pelajaran dan mengobrol dengan Lita. Tapi di sela-sela aktivitasnya ia merasa matanya berat, seperti ada beban tidak terlihat yang menekan pundaknya. Saat melewati rumah Bima dalam perjalanan pulang, ia melihat pemuda itu berdiri di teras, memandangnya dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aisyah mempercepat kayuan sepedanya, ingin segera sampai di rumah. Di dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya, kenapa Bima akhir-akhir ini terasa begitu aneh, dan mengapa mimpinya malam tadi terasa begitu nyata. Di desa yang damai seperti Sukamaju, cerita tentang ilmu hitam atau gangguan jin bukan hal yang asing. Aisyah pernah mendengar ibunya bercerita tentang tetangga yang tiba-tiba sakit aneh setelah menolak lamaran seseorang, atau tentang orang yang terkena pelet hingga berubah sikap. Tapi Aisyah tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu akan menimpanya. Ia anak yang taat beribadah, rajin mengaji, dan selalu berusaha menjaga hati. Namun tanpa ia sadari, bayang-bayang gelap mulai merayap ke dalam hidupnya, membawa ujian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya di desa Sukamaju terasa berbeda bagi Aisyah. Pagi yang biasanya cerah dengan kicau burung dan aroma kopi dari dapur ibunya, kini terasa kelabu, seolah ada kabut tipis yang menyelimuti hatinya. Aisyah masih berusaha menjalani rutinitasnya, bangun sebelum subuh untuk sholat, membantu ibunya menyiapkan sarapan, lalu bersepeda ke SMP Sukamaju. Namun tubuhnya terasa semakin lelet, seperti ada beban tidak terlihat yang menempel di pundaknya. Matanya sering berkunang-kunang dan kepalanya pening, terutama saat sore menjelang. Mungkin aku kurang tidur, pikirnya mencoba mencari alasan logis untuk kondisinya. Tapi di lubuk hatinya ia tahu ada yang salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di sekolah perubahan pada Aisyah mulai terlihat jelas. Ia yang biasanya lincah mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan guru, kini lebih sering menunduk, menatap buku catatannya dengan tatapan kosong. Lita, sahabatnya yang cerewet, tidak bisa diam melihat Aisyah yang semakin pendiam. Syah, kamu kenapa sih? Kok kayak orang linglung? Sakit ya? Tanya Lita saat mereka duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah, menyantap bekal nasi uduk yang dibagi dua. Aisyah hanya menggeleng, mencoba tersenyum. Cuma capek tak, tugas banyak, tidurku kurang, jawabnya meski suaranya tidak meyakinkan. Lita mengerutkan kening, tapi tidak memaksa. Ia tahu Aisyah bukan tipe yang suka curhat kalau tidak didesak. Malam-malam berikutnya mimpi buruk Aisyah semakin sering datang. Hampir setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang seperti habis berlari. Dalam mimpinya ia selalu berada di tempat yang sama, hutan gelap dengan pohon-pohon tinggi yang menjulang, dan sosok tidak jelas yang mengejarnya. Sosok itu tidak pernah memperlihatkan wajahnya, tapi suaranya serak dan dalam, terus memanggil nama Aisyah, membuatnya merinding. Yang lebih aneh, setiap kali terbangun Aisyah merasa ada aroma aneh di kamarnya, seperti bau kemenyan yang samar. Mungkin cuma perasaan, gumamnya, tapi ia tidak bisa mengelak dari rasa takut yang mulai merayap. Suatu pagi saat pelajaran agama di kelas, Aisyah tiba-tiba merasa dunia berputar. Pak guru yang sedang menjelaskan tentang makna sholat memperhatikan wajah Aisyah yang pucat. Aisyah, kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Sebelum Aisyah sempat menjawab, tubuhnya limbung dan ia ambruk dari kursinya. Ruangan menjadi gaduh. Lita berteriak memanggil teman-teman untuk membantu, sementara Pak guru dengan sigap menggendong Aisyah ke ruang UKS. Di sana, setelah diberi minum dan diusap minyak kayu putih, Aisyah perlahan membuka mata.
"Maaf Pak, tadi kepala saya pusing banget," katanya lemah. Pak guru yang dikenal sebagai sosok bijaksana dan pernah mendengar cerita-cerita mistis dari warga desa, memandang Aisyah dengan penuh perhatian. "Aisyah, sudah berapa lama kamu merasa begini? Ceritakan ke Bapak, apa saja yang kamu alami?" Dengan ragu Aisyah mulai bercerita. Ia menyebutkan pusing yang tidak kunjung reda, mual yang datang tiba-tiba, dan mimpi buruk yang semakin nyata. Ia juga mengaku merasa seperti ada yang mengawasinya, terutama saat malam. "Kadang kayak ada yang bisik-bisik di telinga saya Pak, tapi pas saya lihat nggak ada siapa-siapa," ujarnya suaranya hampir bergetar. Pak guru mendengarkan dengan serius. Alisnya berkerut. Di desa Sukamaju, cerita tentang gangguan jin atau ilmu hitam bukan hal baru. Beberapa tahun lalu, seorang warga pernah tiba-tiba berubah sikap setelah menolak lamaran, dan konon itu karena pelet dari dukun. Pak guru tidak ingin buru-buru menyimpulkan, tapi ia merasa ada yang tidak wajar dengan kondisi Aisyah. "Kamu ceritakan ini ke ibumu ya. Kalau perlu kita minta bantuan Pak Ustadz di masjid. Dia paham cara menangani hal-hal seperti ini." Sepulang sekolah, Aisyah menceritakan semuanya kepada Bu Sari. Ibunya, yang awalnya mengira Aisyah hanya kecapean, mulai khawatir mendengar cerita tentang mimpi buruk dan bau kemenyan. "Ya Allah nak, kenapa nggak cerita dari dulu? Besok kita ke rumah Pak Ustadz, minta diruqyah. Jangan-jangan ada yang iseng sama kamu nak," kata Bu Sari dengan wajah cemas. Aisyah hanya mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Ia teringat Bima, tetangganya yang akhir-akhir ini sering bertingkah aneh. Beberapa minggu lalu Bima pernah mendatangi rumahnya dengan alasan mengantar mangga, tapi tatapannya terasa tidak biasa. Aisyah juga ingat bagaimana Bima pernah menyatakan perasaannya di belakang rumah saat ia sedang menyiram tanaman. "Aisyah, aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku?" tanya Bima kala itu. Suaranya penuh harap. Aisyah yang saat itu hanya ingin fokus belajar menolak dengan halus. "Maaf Mas Bima, aku masih kecil, mau fokus sekolah dulu," jawabnya. Bima hanya tersenyum kecut dan pergi. Tapi sejak saat itu sikapnya jadi semakin aneh. Malam itu Aisyah tidak bisa tidur nyenyak. Ia memeluk Al-Quran kecil yang selalu disimpannya di samping bantal, berharap ayat-ayat suci itu bisa menenangkannya. Tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan hutan gelap itu kembali muncul, bersama suara yang terus memanggil namanya. Ia bangkit, menyalakan lampu minyak di kamarnya, dan membaca ayat-ayat pendek yang dihafalnya. "Ya Allah, lindungi hamba dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat." Doanya berulang-ulang, namun di sudut kamarnya, ia seperti mendengar desis pelan, seperti angin yang membawa bisikan. Aisyah memeluk lututnya, berusaha menahan takut. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia alami bukan sekedar mimpi biasa, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Di rumah lain, tidak jauh dari tempat Aisyah, Bima duduk di teras rumahnya yang gelap. Di sampingnya, kakeknya, seorang dukun tua yang dikenal di desa sebagai orang pintar, sedang membakar kemenyan. Asapnya mengepul, membawa aroma yang samar seperti yang Aisyah cium di kamarnya. "Sabar Bim, kalau ini berhasil, dia nggak akan bisa nolak kamu lagi," kata kakeknya dengan suara serak. Matanya berkilat di bawah cahaya bulan. Bima hanya mengangguk. Wajahnya penuh penyesalan bercampur tekad. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia dan kakeknya lakukan akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekedar cinta yang tidak terbalas. Malam di desa Sukamaju terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesekali suara jangkrik yang terputus-putus, seolah alam sendiri menahan nafas. Rumah Aisyah yang biasanya hangat dengan candaan tawa keluarga, kini terasa dingin. Lampu minyak di ruang tengah berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding bambu. Aisyah duduk di tikar pandan, memeluk lututnya. Wajahnya pucat. Di sampingnya Bu Sari memegang tangannya erat, berusaha menenangkan putrinya yang tidak henti gemetar sejak kejadian pingsan di sekolah tadi siang. "Sabar nak, besok kita ke rumah Pak Ustadz. Semua akan baik-baik saja," ujar Bu Sari meski nada suaranya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Aisyah hanya mengangguk lemah, pikirannya kacau, bercampur antara rasa takut dan kebingungan. Gejala aneh yang menimpanya semakin parah. Selain pusing dan mual, ia mulai merasa seperti ada tangan tidak terlihat yang menyentuh pundaknya di malam hari. 2 malam sebelumnya ia terbangun karena merasa ada yang membisikkan namanya tepat di telinga. Tapi saat ia menoleh, hanya kegelapan yang menyapa.
Yang lebih mengerikan, bau kemenyan yang samar itu kini tercium hampir setiap malam, terutama setelah ia bermimpi tentang hutan gelap itu. "Bu, apa aku kena sesuatu?" tanya Aisyah dengan suara serak. Matanya berkaca-kaca. Bu Sari hanya mengelus kepalanya, tidak tahu harus menjawab apa. Di desa seperti Sukamaju, cerita tentang gangguan jin atau ilmu hitam bukan sekedar dongeng. Banyak warga yang percaya, dan Bu Sari mulai khawatir putrinya menjadi korban. Keesokan harinya setelah sholat zuhur, Aisyah dan Bu Sari berjalan kaki menuju rumah Pak Ustadz yang terletak di ujung desa dekat masjid. Rumah itu sederhana, dengan halaman kecil penuh tanaman obat dan ayam-ayam yang berkeliaran. Pak Ustadz, seorang pria parubaya dengan janggut pendek dan sorban putih, menyambut mereka dengan senyum hangat. "Masuk Sari, Aisyah, duduk dulu, apa kabar?" Sapanya, tapi matanya yang tajam langsung menangkap raut wajah Aisyah yang tidak biasa. Setelah menyeruput teh pahit yang disuguhkan istri Pak Ustadz, Bu Sari mulai bercerita. Ia menceritakan semua yang dialami Aisyah, pingsan di sekolah, mimpi buruk, bau kemenyan, hingga perasaan aneh seperti diawasi. Aisyah menambahkan dengan suara pelan, "Kadang kayak ada yang berdiri di ujung ranjangku, Pak, tapi pas aku nyalain lampu nggak ada apa-apa." Pak Ustadz mendengarkan dengan khusyuk, sesekali mengangguk. Wajahnya tetap tenang tapi matanya menunjukkan kewaspadaan. "Aisyah, coba ceritakan lebih detail tentang mimpimu." Aisyah menarik nafas dalam lalu menceritakan hutan gelap, sosok tanpa wajah yang mengejarnya, dan suara serak yang memanggil namanya. Saat ia menyebutkan bau kemenyan, Pak Ustadz mengernyit. "Ini bukan sekedar mimpi biasa. Ada kemungkinan kamu diganggu, entah oleh jin atau pengaruh ilmu dari seseorang. Tapi tenang, kita akan cari tahu dan atasi ini dengan izin Allah." Malam itu Pak Ustadz datang ke rumah Aisyah untuk melakukan ruqyah. Ruang tamu kecil dipenuhi aroma minyak wangi kasturi yang dibawa Pak Ustadz. Ia meminta Aisyah duduk di tengah tikar, dikelilingi Bu Sari, ayah Aisyah Pak Darto, dan adiknya yang masih SD Rian. Cahaya lampu minyak membuat bayangan mereka bergoyang di dinding, menambah suasana yang sudah tegang. Pak Ustadz mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Dimulai dari Al-Fatihah, lalu ayat kursi, dan surat-surat pendek lainnya. Aisyah menunduk, berusaha fokus pada bacaan, tapi jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba saat Pak Ustadz membaca surat Al-Jin, Aisyah merasa dadanya sesak. Ia menjerit kecil, tubuhnya bergoyang seperti ditarik sesuatu. "Ya Allah, keluarkan apa yang mengganggu anak ini," seru Pak Ustadz, suaranya semakin lantang. Bu Sari menangis pelan, memegang tangan Aisyah erat. Rian memeluk ayahnya, ketakutan. Di tengah bacaan, Aisyah tiba-tiba menjerit lebih keras, tubuhnya meronta seolah ingin melepaskan diri dari ikatan tidak terlihat. "Tolong, dia di sini," teriak Aisyah, matanya terpejam rapat. Pak Ustadz tidak berhenti membaca, tangannya memegang ubun-ubun Aisyah sambil terus melantunkan ayat. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari luar, membuat pintu kayu di beranda berderit keras. Bau kemenyan yang kuat tiba-tiba memenuhi ruangan. Meski tidak ada sumbernya, Pak Darto memandang Pak Ustadz dengan wajah pucat, tapi Pak Ustadz hanya mengangguk, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Setelah hampir 1 jam, jeritan Aisyah mereda, tubuhnya melemas, dan ia terisak pelan. Pak Ustadz menghentikan bacaannya lalu menuangkan air yang telah dibacakan doa ke dalam gelas untuk diminum Aisyah. "Minum ini nak, ini air ruqyah, insya Allah akan membantu," katanya lembut. Aisyah meminumnya dengan tangan gemetar, dan perlahan wajahnya mulai cerah. "Aku rasanya ringan sekarang, Pak." Pak Ustadz tersenyum tipis tapi wajahnya masih serius. "Ini baru permulaan, Aisyah. Gangguan ini kuat, artinya ada niat jahat di baliknya. Kita harus cari tahu siapa yang melakukan ini." Setelah Aisyah tenang, Pak Ustadz duduk bersama keluarga untuk berbicara. Ia bertanya apakah Aisyah pernah berselisih dengan seseorang atau menolak sesuatu yang bisa memicu dendam. Bu Sari tiba-tiba teringat Bima, tetangga yang akhir-akhir ini sering datang ke rumah dengan alasan sepele. Aisyah dengan ragu menceritakan bagaimana Bima pernah menyatakan cinta dan ditolaknya dengan sopan. "Dia agak marah sih, Pak, tapi setelah itu dia jadi aneh, sering ngeliatin aku dari jauh," ujar Aisyah. Pak Ustadz mengangguk mencatat dalam hati. "Bisa jadi ini ada hubungannya
Tapi kita nggak boleh sembarangan menuduh. Besok aku akan coba cari tahu lebih lanjut. Untuk sekarang Aisyah, kamu harus rajin sholat, baca ayat kursi setiap habis maghrib, dan jangan keluar rumah sendirian malam-malam. Malam itu setelah Pak Ustadz pulang, Aisyah berbaring di kamarnya. Masih gemetar mengingat kejadian tadi. Bau kemenyan sudah hilang, tapi ia masih merasa seperti ada mata yang mengintip dari kegelapan di luar jendela. Ia memeluk Al-Quran kecilnya, membaca ayat-ayat pendek yang dihafalnya, berharap bisa tidur tanpa mimpi buruk. Di luar angin terus berderit, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan. Di rumah Bima, jauh di ujung gang, kakeknya duduk di depan tungku kecil. Asap kemenyan mengepul di sekitarnya. "Kamu harus sabar, Bim. Ini butuh waktu," gumamnya. Matanya memandang kosong ke arah rumah Aisyah, seolah bisa melihat melalui kegelapan. Malam itu di desa Sukamaju terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar yang memecah keheningan. Di rumah Aisyah, lampu minyak di ruang tamu masih menyala redup, menyisakan bayangan yang bergoyang di dinding anyaman bambu. Aisyah tertidur dengan susah payah setelah ruqyah malam sebelumnya, memeluk Al-Quran kecilnya seperti perisai. Meski tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya masih dipenuhi bayang-bayang mimpi buruk dan bau kemenyan yang tidak bisa ia lupakan. Di sisi lain desa, di rumah Bima, asap kemenyan masih mengepul dari tungku kecil di sudut ruangan. Kakek Bima, Mbah Suro, duduk bersila dengan mata setengah terpejam. Mulutnya mengumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Bima. "Tenang Bim, dia nggak akan bisa lepas," katanya dengan suara serak. Wajahnya diterangi cahaya api yang berkedip. Bima hanya mengangguk, wajahnya penuh keraguan, tapi ia tidak berani membantah kakeknya. Pagi harinya setelah sholat subuh, Pak Ustadz dan Pak Guru duduk di beranda rumah Pak Darto, ayah Aisyah. Mereka berbicara dengan nada serius, mencoba merangkai petunjuk dari apa yang dialami Aisyah. "Saya yakin ini bukan gangguan biasa," kata Pak Ustadz. Jari-jarinya memainkan tasbih kayu yang selalu dibawanya. "Bau kemenyan, mimpi buruk dan reaksi Aisyah saat diruqyah menunjukkan ada ilmu yang sengaja dikirim. Kita harus cari tahu siapa di balik ini." Pak Guru yang lebih skeptis tapi tidak bisa mengabaikan pengalaman malam sebelumnya mengangguk. "Aisyah bilang soal Bima, tetangganya. Bisa jadi dia terlibat, tapi kita perlu bukti. Mungkin kita bisa bicara dengan keluarganya dulu." Setelah sarapan, Pak Ustadz, Pak Guru, dan Pak Darto berjalan menuju rumah Bima. Rumah itu berdiri di ujung gang dengan pagar bambu yang sudah lapuk dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Bau kemenyan samar tercium begitu mereka mendekat, membuat Pak Ustadz mengerutkan kening. Bima yang sedang duduk di teras sambil mengasah parang tampak kaget melihat kedatangan mereka. "Pagi Pak, ada apa datang pagi-pagi?" tanyanya, suaranya bergetar meski ia berusaha terlihat tenang. Pak Guru menjelaskan maksud kedatangan mereka dengan hati-hati, menyebutkan kondisi Aisyah tanpa menuduh langsung. "Kami cuma ingin tahu, Bim, apa kamu tahu sesuatu soal ini? Aisyah bilang kamu pernah mendekatinya, mungkin ada yang perlu kamu jelaskan." Bima memucat, matanya melirik ke arah pintu rumah, tempat Mbah Suro muncul dengan langkah pelan. Wajah tua Mbah Suro penuh keriput tapi matanya berkilat tajam seperti elang. "Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai kesini?" Suaranya dingin. Pak Ustadz dengan nada yang tetap tenang namun tegas menjelaskan tentang gangguan yang dialami Aisyah. "Mbah, kami tidak menuduh sembarangan. Tapi gejala yang dialami Aisyah menunjukkan ada ilmu hitam. Sebagai tetangga, mungkin Mbah tahu sesuatu." Mbah Suro tertawa kecil, suaranya serak dan menyeramkan. "Ilmu hitam? Kalian ini percaya tahayul. Aisyah mungkin cuma sakit biasa. Kalau nggak ada bukti, jangan asal tuduh orang." Namun saat Mbah Suro berbicara, Pak Ustadz memperhatikan sesuatu di sudut halaman. Tumpukan abu kemenyan di dekat pohon pisang yang layu. Ia juga melihat selai kain putih kecil tergantung di dahan yang sering digunakan dalam ritual tertentu. "Mbah, kalau tidak ada yang disembunyikan, boleh kami lihat apa yang Mbah bakar di tungku itu?" tanya Pak Ustadz. Nadanya tetap sopan tapi penuh wibawa. Mbah Suro tiba-tiba membentak, "Kalian gak punya hak masuk rumah orang. Pergi dari sini." Bima yang terlihat makin gelisah mencoba menenangkan kakeknya, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah.
Malam itu suasana di desa Sukamaju berubah mencekam. Warga yang biasanya berkumpul di warung kopi mulai berbisik tentang apa yang terjadi. Cerita tentang Aisyah yang diruqyah dan kunjungan Pak Ustadz ke rumah Bima menyebar cepat. Di rumah Mbah Suro, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tengah malam warga di sekitar rumahnya terbangun karena teriakan aneh. Mbah Suro yang biasanya pendiam terlihat berlari keluar rumah berteriak-teriak dengan kata-kata yang tidak jelas, seperti mencampur bahasa Jawa dan suara tawa yang bukan miliknya. "Dia datang, dia marah!" teriaknya, tangannya menunjuk ke arah kegelapan. Bima yang berlari mengejar kakeknya hanya bisa memandang dengan wajah pucat. Warga yang menyaksikan dari jauh bergidik, beberapa berbisik tentang karma yang mulai menimpa sang dukun. Di rumah Aisyah, Pak Ustadz kembali melakukan ruqyah malam itu. Kali ini Aisyah tidak lagi menjerit, tapi tubuhnya masih gemetar setiap kali ayat-ayat tertentu dibaca. "Ada ikatan yang kuat, tapi sudah mulai lepas," kata Pak Ustadz setelah selesai. Ia menyarankan Aisyah untuk terus membaca ayat kursi dan menjaga wudhu sebelum tidur. Namun saat ia hendak pulang, angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa bau kemenyan yang begitu kuat hingga Busari menutup hidungnya. Di luar, di ujung gang, warga melihat Mbah Suro berdiri di tengah sawah, tertawa dan berbicara sendiri, seolah berdebat dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Itu akibat main sama jin," bisik seorang warga kepada tetangganya, suaranya penuh takut. Pak Ustadz yang mendengar kabar tentang tingkah Mbah Suro hanya menggeleng pelan. "Orang yang memakai ilmu hitam seringkali jadi korban sendiri. Jin yang mereka panggil tidak selalu patuh," katanya kepada Pak Darto. Ia meminta keluarga Aisyah untuk tetap waspada, karena meski gangguan pada Aisyah mulai mereda, pelaku di baliknya mungkin belum menyerah. Di kamarnya, Aisyah duduk memeluk lutut, berusaha menenangkan diri dengan zikir. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan hutan gelap itu masih muncul, meski kini lebih samar. Di luar jendela, suara angin bercampur dengan bisikan yang hampir tidak terdengar, seolah ada yang mengintip dari kegelapan. Aisyah menarik selimut, berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungi hamba dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat." Sementara itu di rumah Bima, Mbah Suro akhirnya ambruk di halaman setelah berteriak selama berjam-jam. Bima dengan wajah penuh ketakutan berusaha membawa kakeknya masuk, tapi di matanya ada penyesalan yang semakin dalam. Ia tahu apa yang dilakukan kakeknya untuk membantunya mendapatkan Aisyah, tapi ia tidak pernah menyangka akibatnya akan sebesar ini. "Mbah, apa yang kita lakukan salah?" tanyanya lirih, tapi Mbah Suro hanya memandang kosong. Mulutnya menggumamkan kata-kata yang tidak lagi bisa dipahami. Langit di desa Sukamaju pagi itu tampak lebih cerah, seolah alam turut merayakan kembalinya kedamaian. Cahaya matahari menyelinap melalui celah-celah pohon kelapa, menyinari sawah yang masih basah oleh embun. Di rumah Aisyah, aroma nasi liwet yang dimasak Busari mengisi udara, bercampur dengan suara tawa kecil Rian yang sedang bermain congklak dengan adik tetangga di beranda. Aisyah yang kini mulai pulih setelah berminggu-minggu berjuang melawan gangguan aneh, duduk di tikar pandan, memegang Al-Quran kecilnya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya sudah kembali berbinar. Tanda semangat hidupnya perlahan pulih. Ruqyah yang dilakukan Pak Ustadz selama beberapa malam terakhir telah membuahkan hasil. Mimpi buruk itu tidak lagi datang. Bau kemenyan telah hilang dan perasaan diawasi yang selama ini menghantuinya kini sirna. Namun di hatinya masih ada luka dan pertanyaan, mengapa semua ini terjadi dan bagaimana ia harus menghadapi Bima, tetangganya yang menjadi sumber penderitaannya. Pagi itu setelah sarapan, Pak Ustadz dan Pak Guru kembali datang ke rumah Aisyah. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, ditemani teh pahit dan pisang goreng yang disajikan Busari. Pak Ustadz dengan sorban putihnya yang sedikit miring, memulai pembicaraan dengan nada penuh keyakinan. "Alhamdulillah, Aisyah sudah jauh lebih baik. Gangguan itu sudah lepas, tapi kita harus pastikan ini tidak terulang. Saya dengar Mbah Suro kakek Bima kondisinya semakin buruk. Ini pelajaran bahwa ilmu hitam selalu berbalik kepada pelakunya." Pak Guru mengangguk menambahkan. Warga desa juga mulai bicara. Mereka bilang Mbah Suro sering terlihat berjalan sendiri di sawah malam-malam, berbicara dengan udara. Bima sendiri jarang keluar rumah sekarang, kayak orang yang ketakutan. Aisyah mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia teringat tatapan Bima yang penuh penyesalan saat terakhir kali mereka bertemu di depan rumahnya.
ketika Pak Ustadz dan Pak Guru datang untuk menanyakan kebenaran. Meski tahu Bima dan kakeknya yang menyebabkan penderitaannya, Aisyah tidak merasa dendam. Ia justru merasa kasihan, terutama pada Bima yang sepertinya hanya terbawa oleh obsesi dan pengaruh kakeknya. "Pak, apa yang harus Aisyah lakukan sekarang? Aisyah nggak mau benci sama Mas Bima, tapi juga nggak mau deket-deket lagi." Pak Ustadz tersenyum lembut. "Nah, memaafkan adalah tanda hati yang kuat. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang berbuat salah lagi. Kalau kamu mau, kita bisa bicara dengan Bima, selesaikan ini dengan cara baik." Setelah berdiskusi dengan keluarganya, Aisyah memutuskan untuk menemui Bima, tapi dengan syarat didampingi Pak Guru, Pak Ustadz dan ayahnya. Ia ingin menutup babak kelam ini dengan kepala tegak. Tanpa membawa beban di hati, siang itu mereka berjalan menuju rumah Bima. Rumah itu tampak sepi, pagar bambunya tampak lebih reot dari sebelumnya, dan halaman depannya dipenuhi daun kering. Bau kemenyan yang dulu begitu kuat kini tidak lagi tercium, digantikan oleh aroma tanah yang lembab. Bima muncul di pintu, wajahnya kusut dan matanya sembab, seolah tidak tidur berhari-hari. Di belakangnya Mbak Suro tidak terlihat. Konon ia kini menghabiskan hari-harinya di kamar, berbicara sendiri dan tidak lagi dikenali tetangga sebagai dukun yang dulu ditakuti. "Bima, kami datang bukan untuk menuduh atau memusuhi," kata Pak Ustadz dengan suara tenang namun tegas. "Kami tahu apa yang terjadi pada Aisyah dan kami tahu kamu dan kakekmu ada di baliknya. Tapi kami ingin selesaikan ini dengan cara diridhoi Allah." Bima menunduk, tangannya gemetar. Saya minta maaf," katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Saya nggak tahu akan jadi begini. Mbah yang bilang itu cuma bikin Aisyah suka sama saya, bukan nyakitin. Tapi sekarang Mbah malah jadi begitu." Ia menahan isak, wajahnya penuh penyesalan. Aisyah yang berdiri di samping ayahnya menarik nafas dalam sebelum berbicara. "Mas Bima, apa yang kamu dan Mbak Suro lakukan salah. Aisyah sakit, takut dan hampir kehilangan diri Aisyah sendiri. Tapi Aisyah nggak mau simpan dendam. Aisyah maafin kamu, tapi dengan syarat, kita nggak ada urusan lagi setelah ini. Jangan dekati Aisyah atau keluarga Aisyah." Suaranya tegas, meski ada getar kecil yang menunjuk betapa sulit baginya mengucapkan kata-kata itu. Bima hanya mengangguk, tidak mampu menatap Aisyah. "Saya janji, saya nggak akan ganggu lagi. Maaf banget," gumamnya. Air matanya akhirnya tumpah. Pak Ustadz mengangguk puas, lalu menambahkan, "Bima, bertobatlah. Apa yang kamu dan kakekmu lakukan melawan ajaran agama. Jin yang kalian panggil tidak akan membawa kebaikan, hanya kehancuran. Lihat apa yang terjadi pada Mbak Suro." Bima mengangguk lagi. Wajahnya penuh penyesalan. Di desa, kabar tentang kondisi Mbak Suro sudah menyebar luas. Ia kini tidak lagi dianggap sebagai dukun sakti, melainkan seorang tua yang kehilangan akal, sering berjalan tanpa tujuan di sawah, berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Warga menyebutnya sebagai karma, pelajaran bagi siapa saja yang bermain dengan ilmu hitam. Setelah pertemuan itu, Aisyah merasa beban di hatinya terangkat. Ia kembali ke rutinitasnya, sekolah, membantu ibunya, dan mengaji di masjid setiap Jumat malam. Ia juga menjadi lebih rajin berdoa, terutama membaca ayat kursi dan surat-surat pendek sebelum tidur. "Aisyah, kamu kuat banget loh. Aku nggak tahu bisa nggak kalau aku yang ngalamin itu," kata Lita suatu hari di sekolah. Matanya penuh kagum. Aisyah tersenyum kecil. "Aku cuma percaya sama Allah, tak. Kalau enggak, mungkin aku nggak kuat," jawabnya sederhana. Beberapa minggu kemudian desa Sukamaju kembali damai. Warga tidak lagi berbisik tentang gangguan jin atau ilmu hitam, meski cerita tentang Aisyah dan Mbak Suro tetap menjadi pelajaran. Bima yang kini jarang keluar rumah mulai terlihat di masjid, mengikuti sholat berjamaah dengan wajah tertunduk. Mbak Suro di sisi lain tidak pernah pulih. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar, ditemani keluarga yang merawatnya dengan sabar. Aisyah yang kini kembali ceria belajar banyak dari pengalaman kelamnya. Ia menyadari bahwa iman dan keteguhan hati adalah perisai terbaik melawan kejahatan. Dan pengampunan adalah cara untuk membebaskan diri dari luka. Di bawah langit Sukamaju yang biru, ia berjanji pada dirinya sendiri
untuk menjaga hati dan imannya, serta lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.